Oke, ya, selamat pagi, mahasiswa Investasi Berasia, dan juga selamat berlibur ya. Karena saya minggu kemarin belum sempat memberikan Vkon ya. Jadi baru bisa sempat karena hari Kamis ya. Dan syukurnya libur. Dan juga di sini telah hadir Mas Dikman ya, yang sangat setia sekali ya mengikuti perkuliahan. Siapa? Oke, Mas Dikman dan juga teman-teman semuanya yang hadir secara sinkron maupun asinkron ya. Ini kita akan menjelaskan dua hal. Yang pertama adalah tentang materi minggu kemarin yang saya lupa untuk dijelaskan. Kemudian yang kedua adalah penjelasan tentang UAS minggu depan, ya. Seperti itu. Nanti penjelasan UAS ini juga saya tulis di LMS ya, supaya Anda punya punya kecukupan waktu dalam mengerjakannya, ya. Yang penting sederhana saja, ya. Dan Anda bisa mengerjakan. Saudara-saudara, AI ini, artificial intelligence, ini mulai eh, itu 3 tahun terakhir ini sudah mulai berkembang sangat pesat ya, dan juga sudah mulai masif ya, dan juga sudah mulai jadi eh, tantangan dan peluang baru untuk dieksplor menjadi suatu eh, platform digital teknologi yang baru ya. Bahkan semua field atau semua bidang eh, itu eh, baik dari si bisnis, pemerintahan ya, dari semua sektor-sektor itu sudah mulai memperhatikan kegunaan dan juga manfaat daripada AI, artificial intelligence ya. Nah, karena itu coba kita lihat ya perkembangan AI ini dari awal ya, bahwa AI ini saudara-saudara tidak serta-merta muncul seketika ya. AI ini, artificial intelligence ini memang secara genetik ya, dia itu lahir bersamaan juga dengan lahirnya komputer sebetulnya ya. Jadi itu yang kurang dibahas oleh atau kurang diketahui oleh orang-orang ya, bahwa AI ini muncul seketika, ya, dianggap seketika 3 tahun yang lalu. Padahal bukan. Artificial intelligence ini muncul bersamaan juga dengan development komputer di era pertama, seperti itu. Nah, saudara-saudara, itu komputer secara hardware itu memang berawal dari seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dia adalah mengimitasi cara kerja manusia ya. Jadi komputer itu memang sebagai histori awalnya dia adalah sebagai alat bantu hitung ya. Alat bantu hitung zaman dulu itu adalah mekanik ya. Alat bantu hitung mekanik ini tentu menerapkan formula atau juga algoritma sederhana dari manusia bagaimana cara menyelesaikan soal-soal hitungan ya. Zaman dulu itu kan orang itu bertransaksi secara ekonomi, bertransaksi dalam perdagangan itu sudah ada, terutama di Cina ya. Jadi orang zaman dulu itu karena sudah ada eh, sudah ada peradaban, peradaban itu tentu juga di situ salah satunya adalah aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi ya tentu pasti membutuhkan perhitungan. Nah, perhitungan zaman itu saudara-saudara tentu harus ada alat bantu dan alat bantunya adalah mekanik. Alat bantu mekanik ini yang tercatat dalam sejarah adalah sempoa, ya, sempoanya orang Tiongkok. Nah, sempoa itu adalah salah satu contoh alat bantu yang sederhana, ya. Setelah berabad ribuan tahun ya kan sampai akhirnya ditemukan ya kan itu komputer mekanik yang pertama ya kan. Komputer mekanik yang pertama itu hanya untuk menghitung uh, itu itu katakanlah perkalian yang sangat sederhana ya atau operasi matematis yang sangat sederhana kan ternyata membutuhkan suatu rangkaian mekanik yang sangat besar sekali ya sehingga itu komputer yang sederhana tadi itu ya yang mekanik tadi ya itu berusaha digantikan oleh yang namanya elektronik atau elektrik. Nah, elektronik dan elektrik ini diawali dengan yang namanya penemuan ya kan semiconductor, transistor ya. Nah, transistor inilah ya kan. Jadi saudara-saudara, komputer mekanik itu cara kerjanya adalah mengolah sinyal ya. Mengolah sinyal. Sinyal apa? Sinyal mekanik ya. Sinyal mekanik itu apa sih? Sinyal mekanik itu adalah contohnya adalah ya kan suara kita. Ini sinyal mekanik ya. Kemudian itu pergerakan daripada komponen-komponen mekanik ya. Itu adalah sinyal sebetulnya. Nah, sinyal-sinyal mekanik ini berusaha diganti dengan sinyal elektrik karena sinyal elektrik itu ternyata lebih mudah. Nah, bagaimana
cara kerja dari komputer zaman itu adalah switch, nyambung tidak, nyambung tidak ya. Nah, nyambung tidak ini ternyata bisa di-replace oleh elektrik. Nah, sinyal elektrik yang nyambung tidak ini di-replace oleh elektrik ya. Kemudian apa realisasinya? Dia adalah menggunakan switch elektrik ya, berupa itu coil magnet ya, coil magnet. Itu mekanik yang besar sekali tadi itu di-replace oleh switch yang namanya coil magnet ya. Coil magnet ini juga masih sama, masih sangat besar juga ruangan yang digunakan untuk men-setup komputer. Nah, kemudian muncullah teknologi semikonduktor. Semikonduktor ini adalah bahan ya yang bersifat bisa menyambungkan atau memutus sinyal ya karena persyaratan tertentu. Nah, akhirnya switch saklar mekanik dan switch elektrik ini berusaha digantikan oleh yang namanya switch atau saklar transistor ya. Transistor ini barangnya sudah tidak bisa kita lihat ya. Kalau zaman saya dulu masih ada barangnya. Sekarang barangnya adalah chip semua, apa itu IC semua. Nah, IC itu IC-nya transistor sebetulnya, ya. Nah, saudara-saudara, cara kerja sinyal tadi itu yang disambungkan secara elektronik dengan semiconductor itu ternyata bisa membuat efisiensi space, ya. Jadi komputer zaman dulu itu Dikman ya kan, itu kalau mekanik ya itu segede ruangan apa itu ruangan hall kali ya, hallnya itu suatu lapangan basket gitu ya. Nah, itu segede gitu ruangan komputer zaman itu, zaman mekanik, itu bisa diminiaturisasi secara lebih simpel ya kan dalam ruangan yang lebih kecil lagi. Nah, ternyata saudara-saudara perkembangan daripada itu bahan semiconductor ini meningkat. Bahwa bahan semiconductor ini transistor itu bisa dirangkai menjadi suatu rangkaian logika. Nah, inilah. Jadi AI itu bisa kita lihat dari sisi perkembangan hardware ya dan juga dari sisi perkembangan algoritma sebelum ke software tadi itu ya. Jadi pertama adalah betul hardware dan algoritma. Nah, dua sisi ini sama-sama berkembang ya. Sehingga itu bersamaan itu pula algoritma manusia itu mulai berkembang. Mulai berkembang bagaimana cara menyusun ya, menyusun logika manusia itu di dalam komputer. Nah, logika manusia itu dalam komputer direlasikan dengan betul operasi sinyal, itulah ditemukan yang namanya operasi sinyal digital yang pertama. Ya, jadi operasi sinyal digital yang kita gunakan hingga saat ini itu adalah merupakan cikal bakal daripada perkembangan itu penguatan ya development komputer itu lebih lebih leluasa ya kan mengoperasikan segala sesuatu yang dibutuhkan terkait dengan kebutuhan manusia. Ya, ya software ya bentuknya adalah software. Nah kemudian eh, algoritma digital ditemukan ya kemudian itu microprosesor ditemukan inilah nyambung ya nyambung ya jadi algoritma digital itu sebagai basis operasi sinyal komputer itu bisa direalisasikan oleh namanya komponen yang bernama gerbang logika. Nah, gerbang logika ini gitu kan yang Anda kenal ya, gerbang logika AND ya, gerbang logika OR ya, XOR, XNOR ya. Itu adalah operasi-operasi itu aritmetik digital ya. Satu tambah satu, satu dan satu ya kan satu, satu dan nol ya kan nol, nol dan satu satu ya, nol dan nol nol ya. Kalau OR ya kan satu dan satu satu, satu dan nol satu, nol dan satu satu, nol dan nol nol. Nah, gerbang-gerbang logika ini akhirnya bisa direalisasikan secara hardware. Lebih ringkas lagi. Komputer yang pertama, generasi pertama tahun 50-an dengan gerbang logika ini ternyata lebih ringkas. Lebih ringkas. Dan disinilah breakthrough. Ya. Disinilah breakthrough-nya ya kan, itu microprosesor itu semakin berkembang pesat. Mulai dari era 70 sampai ke era kita saat ini. Ya, era itu Pentium i9 ya. Jadi itu yang dihitung adalah kemampuan hardware untuk mengoperasikan sinyal digital. Nah, kenapa ya kan? Karena komputer itu berusaha melibatkan cara kerja manusia, ya. Jadi komputer zaman dulu itu yang mekanik itu melibatkan memori manusia. Jadi manusia itu mau mencet tombol itu dia masih mengingat berapa yang disimpan dalam betul memorinya manusia, ya.
Jadi misalkan kalau sempoa Anda gunakan sempoa itu kan Anda mengingat ya, oh yang baris pertama ini ribuan, baris pertama ini 1 jutaan, baris ketiga ini miliaran, misalkan gitu. Nah, komputer mekanik itu tidak bisa eh, mengakses memori manusia. Nah, akhirnya apa, saudara-saudara ya? Memori manusia ini gitu kan harus dibuatkan tempatnya, ya, dibuatkan tempatnya ya kan harus ada memori, ya, karena komputer kan berusaha mengimitasi cara kerja manusia itu berpikir. Nah, disinilah saudara-saudara, ya kan, itu memori itu dibuatkan, ya, ada microprosesor, ada memori, ya, dan ada betul device-device lain yang ya display, ya, graf dan lain-lain seperti itu. Nah, saudara-saudara, perkembangan kemampuan komputer ini didasari oleh kemampuan dia mampu mengkalkulasi atau menghitung, ya. Jadi komputer zaman sekarang ini kan pasti dihitung dengan kemampuan memorinya, ya kan, mengakses memori dan juga menghitung operasi sinyal digital, ya. Nah, saudara-saudara, oke, jadi perkembangan hardware itu sudah bisa kita trace ya kan bahwa itu inti daripada perkembangan komputer secara hardware itu adalah kemampuan dia melakukan operasi matematis. Nah, clear ya dari generasi 70 tahun sampai tahun sekarang ini ya. i9 sekarang kita ini kan kemampuannya fantastis ya, 2, sekian gigahertz ya. Jadi sekali 1 detik dia bisa menghitung operasi sinyal itu kan, operasi sinyal digital kan, itu 2, sekian giga atau juga 3 giga ya. Dulu lagi komputer itu di paralel gitu kan untuk menyelesaikan soal-soal pemrograman. Nah, saudara-saudara, perkembangan komputer oke, ya, bahwa secara hardware ternyata berkembang. Tapi secara brainware, nah itu harus kita lihat. Secara brainware, komputer itu ternyata ada cara kerja berpikirnya. Cara berpikirnya adalah dia menggunakan yang namanya logika, ya. Logika digital atau biner, 0 dan 1. Nah, logika 0 dan 1 ini saudara-saudara ya, itu ternyata bisa direlasikan dalam bentuk software, ya, sehingga coding itu kan, coding pertama kali bahasa pemrograman itu kan sebetulnya dia adalah merepresentasikan operasi sinyal digital dengan bahasa mesin komputer, ya. Jadi bahasa pertama yang dikembangkan oleh itu di komputer ya, bahasa itu yang pertama kemarin saya jelaskan ya, di situ ada Algol ya, bahasa itu Fortran ya kan. Sebetulnya adalah itu adalah bahasa-bahasa yang menunjukkan ya kan itu representasi operasi sinyal digital secara lebih dekat ke bahasa-bahasa yang teknikal. Kalau bahasa kita kan sekarang adalah bahasa yang sudah canggih ya. Bahasa kita itu sekarang lebih mendekati bahasa manusia. Ya walaupun prosesnya cuma 3 ya kan, input, proses, output. Nah, seperti itu. Nah, perkembangan bahasa pemrograman ini saudara-saudara sebagai representasi operasi sinyal digital itu sudah cukup fantastis ya. Manusia itu dengan bahasa pemrograman digital yang ada saat ini kan itu bisa mengolah semua permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ya. Ada permasalahan itu menghitung ya, menghitung sampai miliaran, menghitung sampai katakanlah menghitung dataset yang sangat besar itu nggak ada masalah ya karena komputer itu bisa dikonfigurasikan secara paralel gitu kan untuk menghitung atau juga serve ya seperti sebagai contoh servernya Google itu kan setiap hari dia serve melayani ya melayani miliaran usernya. Nah itu nggak ada masalah. Nah, perkembangan sinyal digital ini ternyata saudara-saudara menemui masalah, ya kan? Untuk kasus-kasus yang di situ adalah melibatkan nalar manusia secara presisi. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah kasus pertama artificial intelligence itu ya dimunculkan di tahun betul 50-an. Itu adalah bagaimana komputer itu bisa mengenali gambar. Nah, komputer bisa nggak mengenali gambar? Ya, ada 10 gambar. 10 gambar ini gitu kan mau dites gitu kan tingkat kemiripannya antara gambar ini adalah foto misalkan ya foto kucing misalkan ya foto kucing 1, 2, 3 sampai 10. Nah, bagaimana komputer itu bisa mengenali ya mengenali gambar 1 sampai 10. Nah, ini baru jadi masalah karena komputer itu kan berusaha menirukan yang namanya konsep ya kan learning di situ. Nah, inilah saudara-saudara ya kan
perkembangan hardware tertentu nggak ada masalah, ya. Kemudian perkembangan dari algoritma digital nggak ada masalah, ya. Kemudian bermasalah lagi adalah komputer diterapkan konsep belajar. Nah, ini baru jadi masalah. Inilah cikal bakal ya kan ditemukannya artificial intelligence sebenarnya, ya. Jadi komputer itu ya kan yang awalnya sebagai alat bantu ya untuk menghitung, kemudian imitasi cara berpikir manusia, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah komputer itu bisa nggak belajar. Nah, di sini ya itulah cikal bakal yang namanya artificial intelligence, ya. Jadi cikal bakal komputer itu mau meniru cara manusia menyelesaikan masalah, maka komputer itu harus dirancang sebagai mesin pembelajaran. Nah, disinilah saudara-saudara algoritma itu mulai di-develop masuk di sini, ya. Akhirnya di-develop ya kan berbagai macam ya kan itu eh, teknik ya bagaimana cara membuat komputer itu belajar. Cara membuat komputer itu belajar saudara-saudara ya kan algoritma yang pertama kali dikenalkan itu adalah algoritma umpan balik sederhana ya. Umpan balik. Jadi algoritma umpan balik ini gitu kan, komputer itu selalu mengeksekusi cuma tiga hal sebetulnya. Input, proses, output. Ya, input ya proses itu termasuk menghitung, ya, memproses sinyal, kemudian menyimpan sinyal, mendisplaykan sinyal itu bagian dari para proses ya. Input, proses, output. Nah, sekarang komputer ini mau ditambahkan lagi gitu kan, output itu mau dibalikkan menjadi input dibandingkan dengan input ya. Sebagai contoh gitu kan, komputer habis menghitung satu tambah satu, inputnya satu tambah satu, prosesnya adalah satu tambah satu, ketemu dua. Nah dua ini dibalikkan ke input, betul nggak? Dua ini merupakan hasil operasi satu dan satu. Nah, jadi komputer berusaha dibalikkan cara kerjanya ya, dibalikkan ditambahkan lagi konsep feedback atau umpan balik. Nah, feedback atau umpan balik ini saudara-saudara ya dilakukan secara berulang-ulang untuk memvalidasi output yang dihasilkan dari proses. Nah, inilah yang disebut konsep yang pertama adalah automation. Jadi untuk merealisasikan artificial intelligence ini ada langkah pertama dulu ya kan, yaitu adalah langkah automasi. Langkah automasi ini gitu kan merupakan ya kan eh, penambahan umpan balik output kepada input ya kan secara berulang-ulang ya kan untuk memvalidasi bahwa output yang dihasilkan adalah mendekati benar atau benar seperti itu. Nah, artificial intelligence telah berhasil menemukan konsep umpan balik dengan otomasi. Nah, itu sudah berhasil ya sehingga sekarang zaman dulu kan komputer itu bisa digunakan untuk itu mesin-mesin robotik sederhana ya. Mesin-mesin robotik itu ya kan dia menggerakkan tangan robot ya. Tangan robot itu digerakkan untuk menuju suatu koordinat ya. Koordinat itu bisa dikendalikan. Dikendalikan dia bergerak ke sini ke sana ya kan untuk mengambil itu bahan-bahan di industri ya untuk menggerakkan itu motor-motor industri ya. Itu semuanya bisa berjalan ya itu nggak ada masalah. Nah ternyata saudara-saudara komputer tadi itu menemui masalah ya kan. Oke, dengan konsep umpan balik itu kan bisa nggak komputer itu ya kan zaman itu ya dan juga sampai sekarang kan digunakan untuk pattern recognition. Ya, nah inilah ini jadi masalah ya karena komputer itu ya kan berusaha untuk memiliki mesin penalaran ya kan untuk membandingkan suatu data. Nah, di sini saudara-saudara kan komputer itu kan akhirnya ya kan algoritmanya kan bertemu dengan permasalahan yang namanya yang sangat sulit sekali untuk dipecahkan ya, untuk mengenali pola ya. Untuk mengenali pola itu tidak mudah komputer ya. Karena komputer harus membaca pola ya kan, membaca pola kemudian itu menginterpretasikan pola tadi itu ya kan, kemudian membuat keputusan terhadap pola tadi itu. Nah, balik lagi gitu kan, komputer itu kan pertama kali artificial intelligence tadi dimunculkan idenya itu adalah bagaimana cara meniru kecerdasan manusia, ya. Jadi salah rangkaian daripada kecerdasan manusia itu tidak langsung cerdas ternyata, ya. Kita ini sebagai manusia kan tidak langsung bisa membaca huruf A, B, C atau juga bisa membaca langsung bisa ngomong seperti kita saat ini, ya. Manusia itu ternyata bisa cerdas itu karena pembelajaran, ya. Nah, pembelajaran inilah yang berusaha
dibangun di dalam komputer. Pembelajaran tadi kan diawali ya, sudah komputer itu sudah bisa memberi konsep umpan balik atau feedback atau control ya. Wujudnya adalah automation. Nah, saudara-saudara, selanjutnya adalah komputer ini didevelop dengan yang namanya algoritma pattern recognition ya. Nah, itu berkembang di tahun era 80-an ya kira-kira ya. Komputer itu dengan data-data set grafik ya, bisa nggak komputer ini mengenali pola ya. Mengenali pola. Kenapa saudara-saudara? Karena pada faktanya, kalau kita mengacu pada fakta, semua data di dunia ini relatif memiliki pola. Betul nggak, Dikman? Semua data di dunia ini relatif memiliki pola. Iya, Dewa. Nah, contohnya apa? Kalau pattern itu kayak pola apa? Hmm. Seperti apa? Pola. Pola itu apa sih? Ya, Pola itu keteraturan. Ya, peraturan. ya pola itu sederhana, keteraturan. Contoh daun, Anda punya pohon rambutan di depan rumah. Punya pohon apa? Eh, Pohon pisang, Pak. Nah, pohon pisang. Pohon pisang itu di seluruh dunia kan hampir sama pola daunnya itu, tulang-tulangnya. Ya, Betul lebar, nggak? ya. Nah, itu pola itu. Pak, ini ada pisang raja, ada pisang itu pisang ulin, ya. Coba diamati, daunnya kan hampir sama itu. Apanya yang sama? Bentuk fisiknya berbeda, Pak Ucu. Berbeda bentuk fisiknya. Ini pohon pisang lebih gede. Coba lihat polanya. Kalau kita melihat pola, ada data-data yang sama di situ. Tulang daun, kan sama itu. Tulang daunnya sama, ya. Jadi data-data di dunia ini sebetulnya memiliki pola-pola yang sama. Ya, ada keteraturan. Musim, ya, musim kemarau. Ya, musim kemarau sebelum ada perubahan iklim itu selalu sama kan. Hujan itu paling enggak di bulan September hujan, ya. September itu sampai bulan Januari itu musim penghujan ya, karena perubahan musim aja gitu kan. Zaman dulu sebelum ada perubahan musim kan polanya sama ya, musim panas dan musim hujan itu sama. Nah, dan yang lain-lain juga seperti itu. Nah, saudara-saudara, ternyata komputer yang memiliki kemampuan menyimpan memori tadi itu dan bisa mengetahui atau bisa menyimpan data-data set terkait dengan pola tadi itu. Tapi walaupun sudah bisa menyimpan pola, tapi untuk membandingkan pola satu dengan pola yang lain, keteraturan satu dengan keteraturan yang lain itu komputer masih belum bisa waktu itu. Sehingga dikembangkanlah algoritma, ya kan, yang namanya adalah algoritma sederhana, ya, algoritma kecerdasan yang paling basic, ya. Ya tadi contohnya adalah di situ ada fuzzy logic, ya, ada juga neural networks, ya, ada kemudian algoritma genetik, ya. Jadi kemudian adalah algoritma chaos, ya, chaos ya. Itu semuanya adalah algoritma-algoritma matematika yang berusaha didevelop untuk komputer itu bisa membaca pola, ya, sebelum mengambil keputusan, ya. Jadi kemampuan baca pola dulu, ya, karena kemampuan baca pola ini merupakan imitasi manusia itu belajar, ya. Anak kita ya kan, atau saudara anak-anak kecil ya kan, kalau misalkan dia pertama kali belajar mengucapkan kata, dia pasti berulang-ulang. Nah, berulang-ulang itu adalah sebenarnya learning process. Nah, komputer itu juga sama. Bagaimana dia bisa belajar cerdas? Karena dia berusaha membaca pola dulu, learning prosesnya dulu, baca pola, pola, pola ya kan, gitu kan? Pola daun pisang ulin, oh dia tahu seret, ya. Pola daun pisang raja, dia tahu seret, ya. Ternyata pola-polanya sama. Nah, disinilah komputer ya kan, setelah bisa membaca pola, kemudian komputer dikenalkan lagi dengan how to compare. Bagaimana cara membandingkan. Nah, kalau komputer sudah dikenalkan dengan cara membandingkan, ujungnya adalah komputer itu nanti membuat keputusan. Nah, inilah rangkaian ini saudara-saudara ya, dari pertama komputer itu membaca pola, komputer itu membandingkan, komputer itu interpret, kemudian komputer itu membuat decision. Nah, inilah sebagai perjalanan gitu kan komputer itu menuju kepada artificial intelligence, ya. Komputer itu memiliki kemampuan untuk menalar, ya kan, berdasarkan apa? Berdasarkan pola dia belajar.
Nah, ini ya. Jadi ini itu satu contoh gitu kan, komputer tadi kan ditantang untuk mengenali gambar, ya. Dulu pertama kali Google meluncing ya kan, prediksi gambar itu kan salah semua, ya. Google itu kan Google itu sebetulnya kan itu cukup cerdik ya. Cukup cerdik sekali. Jadi Google itu semakin powerful digunakan karena dia semakin merecord banyak kesalahan. Ya, jadi Google itu walaupun dia server untuk search engine, tapi dia juga digunakan eksperimen kepada kita itu sebagai mesin pembelajaran. Kepada siapa? Kepada servernya. Servernya di siapa? Di algoritmanya. Jadi orang mau mengalahkan Google itu sangat sulit karena dia sudah merekod kesalahan penggunanya kan dari pertama kali digunakan sampai sekarang. Ya, coba ChatGPT kan, ChatGPT itu walaupun diluncurkan ya, Google itu digempur dengan berbagai macam web AI gitu kan, tapi kan orang nggak nyaman dengan, betul nggak, Dikman? Iya betul Pak. Ya, orang lebih nyaman dengan Google. Kenapa? Karena Google sendiri itu sebenarnya sudah punya artificial intelligence. Cuman dia tidak announce ya secara vulgar seperti web-web yang sekarang ini ya. ChatGPT. Dia udah punya artificial intelligence karena dia merecord kesalahan-kesalahan penggunanya ya. Sehingga dia memperbaiki servernya itu search engine-nya kan, semakin belajar semakin semakin melayani lebih baik. Jadi orang itu lebih suka dengan Google daripada dengan web AI yang sekarang ini ya. Oke ya, jadi itu perkembangan daripada artificial intelligence ini gitu kan, mulai dari hardware ya, kemudian algoritma, kemudian permasalahan itu yang dihadapi oleh manusia untuk berusaha dipecahkan oleh komputer ya kan. Ternyata komputer ini gitu kan nanti berkembang menjadi dua aspek ya. Satu perkembangan hardware ya. Pak, hardware ini dengan komputer i9 apakah sudah maksimal? Belum ya. Kemampuan computingnya masih belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena komputer ya kan untuk menyelesaikan permasalahan ya kan secara presisi ya, menghitung itu menghitung katakanlah eh, prediksi cuaca ya, prediksi katakanlah itu pergerakan saham. Itu komputer masih belum bisa ya. Masih belum bisa secara tepat menghitung prediksi ya. Sehingga apa? Dikembangkanlah quantum computing. Nah, quantum computing inilah ya nanti menyatukan perkembangan hardware dan software atau algoritma. Jadi nanti merge-nya itu adalah di quantum computing. Jadi perkembangan hardware dan software itu insya Allah pada suatu saat itu ketemu pada satu titik ya kan. Yang selama ini kan terpisah ya, hardware terpisah ya berkembang sendiri, algoritma berkembang sendiri, independen, ya kan, independen dan berarti ya terkait tapi nggak terlalu kuat ya. Kalau nanti quantum computing, nah itu baru menyatukan antara hardware dan software atau algoritma ya. Nah begitu Mas Dikman penjelasan kita hari ini ya. Ada pertanyaan silakan. Iya Pak, kan tadi perkembangan dari AI itu dengan machine learning itu beriringan nggak Pak? Apa duluan machine learning atau AI dulu? Mesin learning dulu, mesin learning ya. Oh Jadi gitu. yang Nah, berkembang itu mesin pembelajarannya dulu. Betul. Walaupun secara ide kata artificial intelligence itu ditemukan tahun 50. Tahun 50 sudah ditemukan ya. Tapi yang pertama dieksplorasi itu adalah mesin learning-nya dulu. Betul. Nah, kenapa mesin learning ya kan? Karena untuk merealisasikan suatu sistem yang cerdas, maka tadi kuncinya adalah itu komputer itu harus belajar. Dan belajar itu didesainlah algoritma yang tadi feedback berulang-ulang ya. Komputer itu kan hanya sebagai alat bantu dulu ya, input, proses, output ya. Ditambahi konsep feedback, umpan balik. Nah, umpan balik ini berulang-ulang ya, berulang-ulang. Diumpan balik ya, satu tambah satu ya, inputnya satu tambah satu, inputnya mohon maaf, inputnya satu satu. Prosesnya adalah penambahan. nah, Prosesnya berarti satu tambah satu, outputnya kan dua. Nah, itu kan komputer sederhananya ya. Nah, dua ini diumpan balikkan. Betul nggak dua ini sesuai dengan input satu dan satu ya. Dua ini diumpan balikkan, outputnya diumpan balikkan dibandingkan dua ya dibandingkan dengan input satu dan satu tadi itu. Betul nggak?
Nah, untuk membandingkan ini secara apa itu otomatis, ya kan, dinamakan konsep automation. Ya, jadi machine learning, ya kan, itu berusaha untuk ya kan membandingkan antara output dengan input secara berulang-ulang. Ya, betul nggak komputer itu memang menghasilkan output yang dikehendaki dari berdasarkan inputnya. Nah, machine learning ini saudara-saudara sebagai basis daripada operasi kecerdasan pembuatan akhirnya berkembang menjadi algoritma fuzzy logic, ya, neural network, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, algoritma chaos, ya, algoritma macam-macam ya hingga saat ini ya. Jadi deep learning ya itu sebetulnya adalah berusaha mengimitasi cara kerja manusia itu belajar, ya. Jadi manusia itu kita itu paling cepat, ya kan, membuat keputusan apa antara diperintahkan atau melihat suatu data image, ya. Coba Anda itu bandingkan. Manusia itu kalau jalan, dia melihat di jalan dengan ada tanda gitu kan, awas anjing galak. Dia langsung merespon nggak? Iya Pak, langsung Nah, ada rasa takut atau rasa takut gitu kan. Tapi kalau misalkan orang itu jalan, nggak melihat tanda itu, dibilangin orang, Mas, ada tadi Mas, ada anjing. Responnya gimana, Dikman? masih 50-50 Pak antara Nah, betul kan? iya atau enggak. Ya, Iya, ya atau tidak. Kemungkinannya merespon lebih besar itu kan yang pertama ya. Dia melihat data. iya yang ada tanda, iya. Ya, melihat data langsung. Apalagi melihat anjing galaknya langsung. Dia langsung lari, gitu kan. Gitu kan. Nah, itulah manusia itu ternyata ya kan lebih cepat merespon ya karena dia melihat visual, data visual. Jadi data visual itu ternyata lebih powerful. Manusia itu membuat satu keputusan, ya kan? Makanya itu kan kalau dalam ilmu agama kita ya, manusia itu kan diberikan peringatan oleh nabi kan, oleh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, Nabi Muhammad. Itu kan kurang percaya. Nanti ada surga dan neraka loh. Itu manusia nggak percaya, ya kan? Tapi kalau surga dan neraka itu ditunjukkan langsung, ya kan? Itu langsung beriman manusia itu, gitu ya. Nah, ya cuman kan itu nggak mungkin ya ditunjukkan langsung kan surga dan neraka, ya. Jadi itu juga sama. Ternyata manusia itu memiliki pola lebih cepat mengambil keputusan kalau dia memiliki data visual, ya. Ya, jadi misalkan Dikman ya kan itu dulu waktu pacaran ya ketemu orang cantik itu langsung seneng, ya emang betul, ya kan? Tapi kalau dibilangin kan, di sana ada orang cantik, itu belum ada keputusan itu, betul nggak? Ya, nah itulah manusia, ya ternyata manusia ini itu lebih merespon cepat dengan data-data visual, ya, dan itu hampir sama dengan komputer, ya, generasi pertama. Komputer itu ternyata kalau kita kenalkan dengan data-data visual, ya kan, itu gimana caranya? Nah, itulah akhirnya dikembangkan teknologi pengenalan pola, ya, pattern recognition. Nah, oke, Mas Dikman, ya, untuk UASnya Iya Pak, nanti siap. membuat itu presentasi, ya kan, sejarah AI dan juga metode-metode artificial intelligence. Itu aja UASnya, ya. Jadi itu Iya Pak. UASnya itu hanya itu menjelaskan ya kan, karena AI ini kan teknologi masa depan kita ya. Jadi AI ini dijelaskan historinya, ya, dijelaskan metode yang berkembang dari pertama sampai yang terakhir nanti, ya, supaya nanti AI ini menjadi suatu disiplin ilmu yang baru, ya, artificial intelligence seperti itu. Oke, Mas Dikman, ada pertanyaan? Iya, sudah cukup jelas Pak. Sudah jelas ya. Nanti aku Terima saya kasih Pak. tulis Iya, di grup ya, di LMS ya. iya siap Pak. Siap. UASnya mudah saja, ya. Iya, siap. Mudah saja Anda Ya, bisa terima kasih Pak. baca dari berbagai macam referensi yang saya berikan atau juga dari yang lain, kemudian dibuat PPT-nya, kemudian dijelaskan, ya, direkam, Siap. kemudian diunggah. Udah selesai. Iya, siap Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Dikman ya. Iya, Ya, sama-sama Pak Ucok. ya, mohon maaf ya minggu kemarin saya ya telat ya dan ya. Iya, siap. Saya tak jelaskan Iya, di kelas makasih Pak. selanjutnya. Ya, selamat pagi Iya, Mas siap Pak. Dikman. Makasih Pak. Ya, selamat Selamat pagi Pak. beraktivitas. Yuk. Ya, sama-sama Pak. Ya.